Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang load balancing dan proxy server. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang load balancing. Pengertian load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan dengan optimal. Kegunaan dari load balancing yaitu digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan situs web, aplikasi, database, dan layanan lainnya dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa server. Jenis load balancing itu ada dua. Yang pertama, load balancing dengan software. Yang kedua, load balancing dengan hardware. Manfaat dari load balancing yaitu mengurangi beban server, mempercepat akses, dan redundansi. Cara kerja dari load balancing. Pada saat 4 klien melakukan request data kepada server, maka load balancing akan membagi beban menjadi sebagian. Klien 1 dan klien 2 akan dilayani oleh server 1, sementara klien 3 dan klien 4 akan dilayani oleh server 2. Contoh konfigurasi load balancing. Yang pertama, buka menu IP routers, lalu klik tambah. Kemudian buat sebuah router statik dengan DST address 0.0.0.0/0 dan dua buah gateway, yaitu 10.10.10.1 dan 20.20.20.1, yang mana nantinya setiap ada trafik yang masuk dari klien ke mikrotik dengan tujuan ke internet, maka trafik tersebut akan otomatis dibagi ke masing-masing gateway tersebut dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, buka menu interface. Terlihat pada mikrotik yang terhubung ke header 1 dan header 2 saling bekerja sama dengan cara melakukan pembagian paket data masing-masing header dengan tujuan untuk meringankan beban dari satu header tertentu. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu proxy server. Proxy server adalah server komputer yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lainnya yang berada di internet. Dengan proxy server, maka sebuah komputer bisa dihubungkan dengan komputer lainnya melalui internet. Kegunaan dari proxy server yaitu digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jenis-jenis proxy server itu ada 4. Yang pertama, anonymous proxy, yang kedua, high anonymous proxy, yang ketiga, transparent proxy, yang keempat, reserve proxy. Manfaat dari proxy server yaitu menghemat bandwidth, meningkatkan kinerja internet, dan memblokir situs tertentu. Cara kerja dari proxy server. Proxy server berperan sebagai penghubung komputer dengan internet. Cara kerjanya yaitu menggunakan layanan pada server proxy, kemudian melakukan permintaan data atau file. Selanjutnya, proxy akan meneruskan permintaan tersebut ke internet, seolah-olah server tersebut yang memintanya. Jika pengguna sudah mendapatkan permintaannya, proxy akan memberikan respon kepada user, di mana seolah-olah user yang menjadi public servernya. Pada intinya, server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP seseorang atau perusahaan. Contoh konfigurasi proxy server. Yang pertama, buka menu IP address. Lalu konfigurasi IP address pada setiap interface router. Selanjutnya, buka menu IP DNS. Masukkan DNS Google yaitu 8.8.8.8. Buka IPv4 di chain adapter option, lalu isi IP address, subnet mask, default gateway, preferred DNS, dan alternate DNS. Ping google.com di terminal untuk memastikan apakah sudah terhubung ke jaringan internet atau belum. Karena router sudah bisa terhubung ke internet, maka klien juga sudah dapat mengakses ke internet.
Selanjutnya masuk ke menu IP, web proxy, kemudian checklist enable, lalu isi port 3128, dan isi change administrator bisa menggunakan nama kita atau nama lain. Buka menu IP firewall, NAT, lalu klik tambah. Kemudian ganti chain menjadi DSC-NAT, protokolnya 6 TCP, DSC portnya 80, dan in interface-nya LAN. Pada menu action, pilih redirect dan isi port proxy server yaitu 3128. Selanjutnya masuk ke menu IP web proxy akses lalu klik tambah. Masukkan nama situs yang ingin diblokir misalnya linux.or.id dan ubah action-nya menjadi deny. Lakukan pengujian pada klien dengan mengakses pada alamat www.linux.or.id. Jika berhasil, maka hasilnya akan menunjukkan error seperti gambar ini. Udah, Pak. Oke, udah selesai. Silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Kelompok lain? Ayo nanya. Nanya Pak, nanya. Oke, sok langsung silakan. Apa? Ini ulang jelasin yang cara kerja tadi telah. Cara kerja apaan? Cara kerja yang mana? Tadi load bandwidth itu loh. Yang tadi pertama. Load balancing. Iya, load balancing. Load balancing. Nah, itu. Motor? Jelasin kan? Iya. Kumaha. Udah gini. Kan ada 4 klien. Ya. Terus dia mau melakukan request data kepada server. Maka load balancing ini akan membagi beban menjadi sebagian. Jadi klien 1 dan klien 2 ini akan dilayani oleh server 1 dan klien 3 sama klien 4 itu akan dilayani oleh server 2 gitu. Oke, iya mudah. Udah. 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 Oke. Ada yang lagi yang lain? Satu lagi penanya. Kelompoknya Ika. Redundansi itu apa? Tuh Yusuf tanya, redundansi itu apa? Tuh udah pernah ngejelasin nih. Redundansi. Ya. Redundansi itu kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan penyimpanan. Oke. Lanjut, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Sip. Mati sih, Pak. Apa? Ini siapa? Oh. Ada lagi kah yang mau nanya? Aduh. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kesimpulannya apa? Dari yang pertama, kamu ngebahas tentang apa? Yang pertama tadi? Load balancing. Load balancing. Yang kedua? Proxy server. Proxy server. Terus? Udah, dua materi. Oke. Ya. Fungsi utama dari load balancing secara garis besar itu apa? Yang secara garis besarnya, jangan jelasin kamu baca lagi dari situ. Fungsi load balancing. Secara globalnya, yang gampang dipahami oleh banyak. Bukan pengertiannya, kalau pengertiannya kan itu udah ada teknik mendistribusikan beban trafik. Tapi kalau secara contoh nyatanya kayak gitu, itu apa gitu?
fungsinya itu sama kayak pengertiannya gitu, Pak. Jadi kayak teknik untuk mendistribusikan beban trafik. Ya, contoh enggak, ya udah, contoh dalam kehidupan ini deh sehari-hari. Biar gampang dipahami. Contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan load balancing itu bagaimana? Itu kayak biar memaksimalkan throughput, memperkecil waktu overload, gitu yang salah jalur koneksi. Oke, kalau real contohnya itu di mana? Real contohnya? Contohnya. Kalau itu kan masih penjelasan, masih pengertian kan. Nah, kayak gampangannya gini, kalau misalnya proxy, kan kamu proxy kan tadi udah tahu apa pengertiannya, terus dipakainya di mana. Nah, kalau load balancing ini dipakainya di mana atau contohnya kayak gimana gitu. Atau gampangnya kayak firewall kan dinding, berarti dia dipakai di mana untuk ngapain kayak gitu loh. Nah, si load balancing ini dia fungsinya buat apa? Maksudnya bukan fungsinya buat apa? Kayak contoh nyatanya kayak gimana gitu. Contohnya itu kayak di sebuah perusahaan, dia itu harus pakai load balancing agar tidak menjadi beban pada servernya. Jadi servernya itu dibagi secara rata gitu loh tugasnya. Oke, itu kan maksudnya kan orang-orang masih nggak paham servernya kayak gimana, apa maksudnya gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kamu ngasih tahu example yang realitanya, kayak misalnya contoh gini, misalnya contoh. Kalau misalnya kamu setting server, nanti kan jadinya website bisa kamu akses. Kan berarti real sampelnya ada. Nah, si load balancing ini, real sampelnya kayak gimana gitu yang saya ingin tahu. Paham nggak? Gimana sih maksudnya, Pak? Nih, contohnya kan gini. Kamu kan kalau misalnya lagi setting Debian atau setting Ubuntu, setting apa Debian ya berarti ya buat server. Nah, kan kamu kan kalau pengertian server kan berarti maksudnya nanti biar kamu bisa mengakses, misalnya kamu bisa bikin web server di servernya, kamu bisa bikin mail server di servernya, kayak gitu kan. Ya kan fungsinya salah satu si Debian bisa dibikin repository, bisa bikin directory di situ, bisa kamu share ke yang lain gitu. Itu kan contoh nyatanya. Nah, kalau si load balancing ini contoh nyatanya kayak gimana gitu. Give up nggak nih? Oh, give up ya, saya lewat. Nggak tahu deh, Pak. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu ya udah dilewat. Ya, kalau udah, yang lain ada yang mau nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, di close. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.